dari kelompok 4 mata kuliah intervensi psikologi dan klinis dengan dosen pengampu kami yaitu Ibu Roza Eva Susanti SPC MPD. Perkenalkan, nama saya Mas Suryati Ramadhani Putri dengan NIM 220111435 disusul oleh rekan saya. Saya Yoilanya dengan NIM 2201246. Aku Putri Lara Rizky dengan NIM 2201186. Dan saya Lovina Wasaneta Putri dengan NIM 2201325. Dan saya Putri Anissa dengan NIM 2201362. Dan saya Asifa Putri Mahira dengan NIM 220112021. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan membuat video simulasi mengenai project based learning mata kuliah intervensi psikologi klinis kami yang judulnya Berirama. Untuk berirama sendiri merupakan singkatan dari belajar bersama yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar pada anak-anak panti asuhan. Untuk modelnya sendiri kami menggunakan information model dan juga game based learning. Untuk simulasinya akan kami mulai dan selamat menyaksikan. Halo adik-adik semuanya. Oke, sebelumnya pada semangat gak nih? Semangat ya, harus semangat karena masih pagi banget. Nah, sebelumnya tahu nggak kita berenang mau ngapain di sini? Nggak tahu. Tentunya kita pasti bakal kasih materi yang super duper Seru banget. ya betul, dan juga games yang bikin adik-adik pastinya seneng dan semangat untuk kedepannya. Nah, sebelumnya kenalin dulu ya, nama kakak Kak Irma, dan di sebelah kanan ini siapa namanya? Nama aku Lea. Kalau kakak Yuha. Kalau aku Putri. Kalau aku Nesa. Nama aku Akira. Oke, udah kenalan kan sama kakak-kakaknya. Nah, sekarang kita balik kenalan ya, karena ada pepatah yang ngomong tak kenal maka tak sayang. Nah, gimana ya cara kita kenalannya? Kita kenalannya pakai games. Gimana? Bakal seru kan? Gamesnya itu apa, Kak? Gamesnya itu ular naga. Ada yang tahu nggak permainan ular naga? Nah, Kalau belum tahu, kita ajarin ya. Kak Lea bisa bantu aku nggak? Oke, aku sama Kak Lea bakal tunjukin caranya ya, guys. Pertama, ini aku sama Kak Lea bakal jadi penjaga gerbang. Itu bakal begini. Nah, nanti adik-adik bakal jalan masuk ke gerbang. Untuk lagunya sendiri kayak ular naga panjangnya bukan kepala. Selalu riang gembira, kesana kemari dan tertawa. Ini dianya yang paling belakang, itu nanti bakal kita suruh perkenalan. Oke? Nah, boleh nggak kakak-kakaknya boleh ikutan games juga ya? Ular naga panjangnya, Nyanyinya bareng-bareng dong. selalu riang udah main games ya. Ular naga seru nggak gamesnya? seru. Oke, nah sekarang kita lanjut ke pematerian ya guys. Nah, untuk materi kali ini bakal dijelasin sama Kak Irma dan juga Kak Lea. Nah, untuk materi pertama itu bakal dijelasin sama Kak Lea. Aku serahin ya ke Kak Lea. Oke, terima kasih Kak Irma. Sebelum itu Kak mau nanya nih. Cita-cita kalian itu apa? Dokter. Oke, ada yang dokter, ada yang guru ya. Nah, gimana sih cara kalian biar cita-cita kalian itu tercapai? Harus ngapain? Belajar. Oke, boleh Pak. Nah, di sini Kakak bakal ngejelasin apa itu pendidikan dan seberapa penting sih pendidikan itu. Kalian lanjutin Kak. Nah, oke. Pendidikan itu usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan pihak yang dididik atau siswa seperti adik-adik semua di dalam maupun di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Jadi pendidikan itu kalian dapatnya nggak di sekolah doang, tapi di luar sekolah juga. Kayak misalnya kalian kan pada ikut tahfiz ya. Nah dari tahfiz itu kan kalian juga mengembangkan kemampuan mengingat ayat Al-Quran, terus bacaan kalian juga. Nah itu pun terus pendidikan tuh berlangsungnya selama kalian hidup, karena
selama kalian hidup tuh pasti kalian belajar sesuatu kan. Nah lanjut lagi Kak Irma. Nah kenapa ya pendidikan itu penting? Ada yang tahu? Biar pintar. Biar pintar, apalagi? Biar cita-citanya tercapai. Oke, lanjut Kak Irma. Nah, jadi pendidikan ada 5 alasan kenapa pendidikan itu penting. Yang pertama, pengembangan keterampilan. Nah, dengan pendidikan itu kalian bisa mengembangin keterampilan dan kemampuan kalian. Misalnya kalian minat menggambar. Nah, kalau kalian belajar, kalian bisa itu ngembangin keterampilan kalian yang awalnya gambarnya nggak terlalu bagus jadi bagus banget. Terus yang kedua, peningkatan kesempatan kerja. Nah, dengan pendidikan khususnya untuk pendidikan formal kayak SD, SMP, SMA, kuliah, nah itu bisa meningkatnya kesempatan kerja kalian karena zaman sekarang itu kan lowongan kerja itu syarat karyawannya kebanyakan minimal S1 kan. Nah terus yang kedua, peningkatan moral. Nah di sekolah kan kalian ada tuh belajar agama, BAM, nah dari situ PKN juga, dan dari situ kan kalian bisa itu belajar moral yang harus ada dalam diri kalian sebagai anak, sebagai masyarakat, sebagai warga negara juga. Nah, terus yang keempat, pemberdayaan individu. Nah, di sini kalian juga bisa nambah skill-skill kalian, entah itu ke kepemimpinan atau adaptasi dan lain sebagainya. Masih banyak lagi itu skill-skill yang bisa kalian pelajarin kalau kalian belajar. Terus yang kelima, peningkatan inovasi dan perkembangan dalam segala bidang kehidupan. Nah, itu tuh misalnya dengan belajar tuh kalian bisa berinovasi untuk sesuatu yang udah ada, atau kalian bisa nyiptain sesuatu. Misalnya kalian ngelihat mobil, nah kalian punya ide nih gimana caranya biar mobil itu bisa terbang, atau kalian pengen buat alat yang bikin manusia juga bisa terbang tanpa harus pakai pesawat. Itu kakak balikin lagi ke Kak Irma. Oke, jadi benar ya yang tadi udah disampaikan Kalia, kenapa sih pendidikan itu penting dan apa aja alasannya biar pendidikan itu penting ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mencapai cita-cita, tentunya harus ada mengikuti sekolah terlebih dahulu dan belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, apa ya yang terjadi kalau misalnya pendidikan tidak memadai? Boleh di slide. Ada yang tahu nggak sebelumnya? Ada yang tahu nggak? Jadi bodoh. Jadi bodoh. Ya. Yang lain? Nggak bisa sukses Kak. Oke. Boleh di slide Kak ya. Nah, hal ini tentunya akan memperburuk masalah sosial seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan juga ketegangan sosial. Nah, jika pendidikan di negara kita juga memadai, tentunya angka kemiskinan kita tuh bakal meningkat terus ya. Dan juga adanya rasa ketidakadilan dan adanya kesenjangan sosial antara yang berpendidikan dan juga tidak berpendidikan. Oke, next slide. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak beliau siapa? Enggak. Enggak. Ada yang tahu nggak? Ki Hajar. Ki Hajar. Yakin? Siapa ya itu? Mbak Hatta. Beliau salah satu pahlawan nasional loh teman-teman. Boleh di slide aja deh Kak Lea. Nah, buat yang jawab Ki Hajar, bener ya. Beliau merupakan Ki Hajar Dewantara yang merupakan pahlawan nasional yang berjasa di bidang pendidikan kita. Nah, julukan beliau juga adalah Bapak Pendidikan Nasional. Jasa beliau itu besar banget ya adik-adik, khususnya pada bidang pendidikan. Oke, boleh di slide. Nah, mungkin adik-adik pasti bertanya, jadi nggak bisa ya Kak kalau misalnya nggak sekolah tapi langsung jadi dokter, jadi guru, dan lain-lain. Ada yang bisa jawab nggak? Bisa apa enggak? Enggak. Nggak sekolah? Enggak. Next slide Kak ya. Bener ya, nggak bisa karena sesuai dengan yang tadi udah dijelasin sama Kak Lea dan juga aku bahwa pendidikan itu penting jika ingin mencapai cita-cita adik-adik dan tentunya dengan belajar yang sungguh-sungguh. Nah, adik
kita main, kakak tunjukin dulu ya cara mainnya. Pertama nanti adik-adik itu bikin lingkaran. Coba dong kakak-kakak bantuin aku dong. Kalian bikin lingkaran. Ya, tapi agak besar dikit. Nah, jadi di sini kakak bakal berdiri, kakak akan bercerita. Nah, kalau seandainya kakak pas cerita itu nyebut kata motor, kalian harus bikin kelompok minimal kelompok isinya 2 orang, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Nah, yang kedua, kalau kakak nyebut kata mobil, kalian harus bikin kelompok isinya 4 orang, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih juga. Nah, terus terakhir kalau kakak sebut kata bus, kalian harus bikin kelompok isinya 6 orang, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Nah, siapa yang nggak dapat kelompok, nanti kalian dikeluarin dari games, terus kalian bakal dapat hukuman. Oke, contoh ya. Pada hari Minggu, pada hari Minggu, Ani ingin pergi ke pasar dengan ibunya. Nah, Ani dan ibunya itu pergi ke pasar naik motor. Udah kebayang ya gimana mainnya? Oke, udah. Nah, gamesnya tadi gimana adik-adik? Seru? Seru nggak? Seru. Pastinya seru ya, dan tetap semangat. Nah, untuk sesi berikutnya kita bakal masuk ke materi. Nah, untuk materinya sendiri itu mengenai grow up learning atau cara menumbuhkan motivasi belajar. Nah, untuk materi ini kakak bakal serahin ke Kak Kira dan juga Kak Yuha ya. Jadi tolong disimak materinya. Jadi kita masuk ke materi cara menumbuhkan motivasi belajar. Next slide Kak. Ya. Baik lagi. Nah, yang pertama itu cara menumbuhkan motivasi belajar itu yaitu adik-adik mengerjakan tugasnya tepat waktu, terus mengerjakan tugasnya itu sendiri, dikerjakan secara baik, dan nantinya itu dibahas berkelompok. Nah, adik-adik di sini siapa nih yang mengerjakan tugasnya belum tepat waktu? aku. Nah, jadi biar motivasi belajar itu tumbuh, adik-adik itu harus mengerjakan tugas tepat waktu ya, karena kebiasaan tepat waktu ini dapat memperkuat motivasi adik-adik untuk terus belajar dan melakukan tugasnya dengan baik. Terus adik-adik juga melakukan pekerjaan itu sendiri biar adik-adik itu bisa membangun rasa percaya diri adik-adik dan tanggung jawabnya. Nah, lanjut Kak, lanjut slide. Nah, yang kedua, adik-adik bisa nih untuk berkunjung ke rumah temannya, terus kakak kelasnya atau gurunya untuk mendapatkan masukan-masukan. Jadi kalau misalnya adik-adik itu udah bingung nih gimana tugasnya gitu kan, biar untuk mendapatkan masukan adik-adik bisa bertanya kepada yang lebih berpengalaman. Lanjutnya itu memperbaiki tugasnya itu dengan senang hati. Di sini adik-adik mengerjakan tugasnya selalu benar nggak? Enggak, kadang salah. Nah, karena salah itu adik-adik itu harus memperbaiki tugas adik-adik. Nah, dengan senang hati tentunya, karena tugas yang diperbaiki dengan senang hati itu dapat memiliki, artinya kita tuh punya sikap positif terhadap belajar gitu. Jadi dengan perbaikan itu dapat kesempatan untuk tumbuh dan jadi lebih baik. Jadi hal itu bisa bikin lebih semangat dan terus belajar untuk meningkatkan kemampuan adik-adik. Lanjut. Yang keempat itu punya rasa tanggung jawab atas tugas yang diberikan. Adik-adik di sini pernah nggak bikin tugas? Pernah. Aku bikin terus loh, Kak. Bagus ya, ya. Itu kan ada yang pernah nggak bikin tugas. Tugas itu tuh harus dikerjakan ya, karena itu tuh merupakan tanggung jawab gitu. Jadi kalau misalnya kita merasakan ada tanggung jawab terhadap tugas, berarti kita punya komitmen untuk melakukan yang terbaik dan tidak mengecewakan orang lain dan diri kita sendiri. Selanjutnya, belajarnya itu secara mandiri. Nah, jadi kita bisa pilih sendiri topik belajar yang kita suka sesuai dengan waktu yang kita punya. Terus kita lebih semangat. Nah, semangat itu yang bikin kita rajin belajar meski ada halangan. Adik-adik itu punya kekuatan ekstra buat terus semangat untuk belajar. Bagian selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Ida.
pada bagian ini, adik-adik bisa mencoba untuk membaca buku sekaligus untuk membantu adik-adik meningkatkan minat literasi. Kemudian dapat juga melakukan kegiatan diskusi dengan teman, sehingga apa yang adik sudah ketahui seperti pelajaran atau materi yang sudah adik pelajari di sekolah dapat dibagi dengan teman-teman diskusinya. Selain itu, adik-adik juga bisa mengeksplorasi sumber daya online seperti dari video tutorial atau podcast yang dapat dilihat di YouTube atau TikTok, serta platform-platform lain seperti pembelajaran daring dan sebagainya. Lanjut Kak. Yang bagian ketujuh yaitu interaksi sosial yang harmonis. Dari interaksi sosial yang harmonis, adik-adik dapat mendapat berbagai manfaat untuk meningkatkan motivasi belajar adik-adik. Seperti adanya dukungan emosional dari orang terdekat untuk meningkatkan rasa percaya diri dalam menghadapi tantangan belajar, dan kesempatan untuk saling bertukar ide atau pemahaman tentang materi pelajaran yang belum adik ketahui dengan teman. Selanjutnya, hemat dan selalu menjaga harta benda baik milik pribadi ataupun orang lain. Adik-adik tahu nggak kalau hemat dan menjaga barang itu dapat bermanfaat bagi motivasi kita? Tahu Kak. Ternyata ada loh, karena kedua nilai ini sangat penting dalam proses belajar, di mana adik-adik perlu untuk bertanggung jawab terhadap barang atau apa saja yang adik-adik miliki, sehingga dengan demikian praktik hemat dan memelihara harta benda ini bisa memperkuat keterampilan yang berguna dalam mencapai kesuksesan akademik. Selanjutnya bagian yang terakhir yaitu berani mengemukakan pendapat. Berani mengemukakan pendapat dapat merangsang pemikiran kritis adik-adik, memperkuat pemahaman, dan meningkatkan keterlibatan dalam proses pembelajaran. Hal ini tentu dapat meningkatkan rasa percaya diri adik-adik dan kepuasan belajar, yang pada akhirnya dapat meningkatkan motivasi untuk terus belajar. Sekian materi yang kami sampaikan. Kepada moderator. Oke, tadi udah dijelasin ya sama Kak Hila dan juga Kak Yuha. Gimana materinya? Cukup membantu adik-adik nggak? Membantu. Oke, materi seksi ini kakak cukupkan. Oke, jadi kita lanjut ke games berikutnya. Gimana? Harus tetap semangat ya adik-adik. Oke, sampai ketemu di sesi games. Nah, oke adik-adik semuanya, tadi kan kita udah belajar nih materi yang udah disampaikan sama Kak Yuha sama Kak Hila. Selanjutnya kita bakal main games. Semangat ya. Oke, harus semangat. Nah, untuk gamesnya sendiri bakal dikasih tahu sama Kak Yuha. Silakan Kak Yuha. Oke, gamesnya nanti adik-adik itu akan dibagi menjadi 2 kelompok. Boleh kakak-kakak dibantu satu kelompok di sini, satu kelompok di sini untuk memerebutkan botolnya. Nah, dari itu bagi adik-adik yang berhasil memperebutkan botol, membuka dalam botol yang nanti kertas itu berisi tantangan yang akan diberikan kepada kelompok. Mari kita coba dulu. Nanti memperebutkannya dengan cara berlari ya adik-adik. Kita mulai saja. Sama ya. 1, 2, 3. Apa ini? Habis itu buka Kak. Dia menang kelompok ini ya. Dan berikan tantangannya kepada kelompok yang kalah. Sebutkan 2 negara berawalan huruf J. Jerman, Jepang. Betul. Selesai. Nah, sekarang waktunya juga udah masuk ke istirahat, sholat dan makan. Jadi aku kasih waktu sampai jam 1:30 untuk kita istirahat, sholat dan juga makan ya adik-adik. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Dan sekarang ada Kak Putri dan juga Kak Nesa yang bakal bantu adik-adik mengenai materi pada sesi kali ini. Oke, silakan Kak. Terima kasih Kakak.
Oke, sebelumnya adik-adik tahu nggak sih apa tips-tips belajar dengan baik? Nggak tahu Kak. Oke, kita bakalan masuk ke materi pertama. Tips pertama yaitu tetapkan tujuan belajar. Maksudnya, kita bisa menetapkan tujuan untuk apa kita memulai belajar. Misalnya untuk mendapatkan nilai yang memuaskan. Selanjutnya, bagian kedua yaitu adik-adik dapat membuat suasana belajar yang nyaman. Di sini maksudnya adik-adik dapat belajar dengan nyaman dan dapat memahami pelajaran dengan baik. Selanjutnya, atur jadwal belajar. Adik-adik dapat mengatur jadwal belajar sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Selanjutnya, membuat ringkasan. Adik-adik dapat membuat pokok-pokok penting berupa poin-poin dalam bahan belajarmu, seperti di buku atau bikin rumus-rumus. Selanjutnya, adik-adik dapat memahami tapi bukan menghafalnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Nesa. Oke, next. Yang keenam itu ada jangan malu untuk bertanya. Siapa nih yang di sini masih malu-malu bertanya kalau misalnya belum paham sama satu materi? Aku sering kok nanya waktu guru nanya. Nah, itu bagus. Nah, jadi kalian jangan malu untuk bertanya jika kita tidak memahami sesuatu atau lagi kesusahan saat belajar. Jangan ragu untuk selalu bertanya ya adik-adik. Next. Kemudian ada berlatihlah dengan soal-soal. Setelah memahami materi, uji pemahaman adik-adik dengan mengerjakan soal-soal latihan. Selanjutnya, istirahat secara teratur. Ini tuh salah satu bagian paling penting saat kita ingin mendapatkan hasil yang maksimal, yaitu kita juga harus istirahat yang cukup. Apakah adik-adik di sini udah istirahat yang cukup? Sudah. Bagus. Next. Yaitu berikan umpan balik kepada diri sendiri, yaitu kita mengevaluasi kemajuan kita secara teratur dan identifikasi area yang perlu ditingkatkan. Misalnya beri pujian kepada diri sendiri. Siapa yang pernah puji diri sendirinya? Aku nggak pernah Kak. Nah itu harus kalau bisa ada ya memberi pujian kepada diri kita sendiri untuk memotivasi kita untuk tetap belajar. Next, yaitu pantang menyerah. Nah, kalian ada yang udah nyerah nggak? Ada. Nah itu nggak boleh ya, karena kita semua sudah apa yang kita lakukan itu tuh udah maksimal lah. Pokoknya jangan mudah menyerah. Next. Nah udah habis nih teman-teman, terima kasih dan sampai jumpa lagi. Aku dan Kak Putri pamit undur diri dan kami kembalikan kepada moderator. Dan adik-adik pastinya materi yang telah disampaikan oleh Kak Putri dan Kak Nesa tentunya membantu banget ya untuk adik-adik dalam meningkatkan motivasi belajar. Nah, untuk itu sesi berikutnya yaitu adalah sesi games. Sesi ini merupakan sesi terakhir kita ya adik-adik. Nanti juga ada rewards buat adik-adik yang aktif saat tadi di materi maupun di games sebelumnya. Oke, sampai ketemu di sesi berikutnya. Nah, oke adik-adik, tadi kan kita udah belajar nih tentang sesi tips-tips belajar. Selanjutnya kita bakal adain games. Pasti masih semangat ya, walaupun udah masuk ke jam-jam sore dan juga udah kerasa nih capeknya karena games-games yang sebelumnya. Nah, ini adalah games terakhir kita tentunya. Oke, untuk games ini aku serahin ke Kak Putri. Silakan Kak Putri. Oke, terima kasih kepada saya ucapkan kepada Kak Irma. Oke, pada game kali ini adik-adik akan rebut-rebutan bola dengan kelompok lawan. Videonya bakal dibantuin sama kakak-kakak. Dua bagi dua.
diskusi dari saya. Oke, kalau aku bilang pegang kepala, pegang kepala. Kalau aku bilang pegang perut, pegang perut. Kalau aku bilang pegang lutut, pegang lutut. Kalau aku bilang ambil bola, ambil bola. Oke, 1, 2, 3. Pegang perut, kepala, lutut, pundak, lutut, kepala, perut, pundak, lutut, kepala, ambil. Oke, nanti games-nya akan kayak gini ya adik-adik. Oke, makasih. Oke adik-adik semuanya, sekarang kita udah di penghujung kegiatan kita. Gimana kegiatannya, seru? Pastinya seru banget ya. Tadi kita udah dikasih materi, terus habis itu kita nge-game, dan juga pokoknya itu tentunya kami harapannya semoga motivasi belajar adik-adik semakin meningkat. Nah, di penghujung sesi ini kita bakal bagi-bagi rewards buat adik-adik yang dapat poin dan juga aktif di sesi games maupun sesi materi. Tepuk tangan dulu dong buat adik-adik yang dapat rewards. Nah, pasti penasaran banget kan siapa yang dapat rewardsnya. Rewards kali ini kita ada berapa orang kak? Ada 3 orang ya, saya dapat rewards. Nah, tentunya pasti bakal memotivasi adik-adik lagi ya untuk meningkatkan motivasi dalam pembelajaran. Oke, sesi pada hari ini kami tutup. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada adik-adik yang udah aktif baik di sesi games dan sesi belajar.